Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, kaum muslimin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulai ini kita bersama belajar ya dari kisah-kisah hebat para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Temanya adalah kisah para sahabat Nabi sebagai pedagang atau pengusaha. Yang pertama kita akan mengisahkan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang mulia yang dijamin melalui sabda atau lisan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mengabarkan bahwasanya ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, diantaranya adalah Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf, dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi SAW meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Orang yang masih hidup di dunia tetapi kabar gembira bahwa dirinya akan masuk surga itu disampaikan oleh Nabi SAW semasa hidup Abdurrahman bin Auf ini. Allahu Akbar, betapa bahagia ya ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini ternyata kemudian kita mendapati kabar baik, kabar gembira bahwa kita mendapatkan jaminan untuk bisa masuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebahagiaan di atas kebahagiaan ya. Kemudian mengenai Abdurrahman bin Auf ini, beliau merupakan salah seorang pengusaha juga ya. Di antara sahabat-sahabat yang lain itu banyak mereka para pedagang. Dan Abdurrahman bin Auf ini salah satu di antara mereka, termasuk seorang pengusaha yang sukses di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf itu lahir di Mekah dan berasal dari keluarga yang kaya raya. Sejak muda dia sudah dikenal sebagai pedagang yang cerdas dan berbakat. Nah, ketika dia masuk Islam, dia meninggalkan semua kekayaannya di Mekah dan ikut hijrah ke Madinah. Subhanallah. Jadi ketika Abdurrahman bin Auf hijrah dari Mekah ke Madinah, nah beliau sama sekali tidak membawa harta kekayaannya. Beliau tinggalkan semuanya itu di Mekah. Sehingga ketika beliau hidup di Madinah, beliau hidup dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta apapun. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ya Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kecerdasan yang luar biasa ya, inisiatif yang hebat ketika para muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah ini sampai di Madinah, Nabi SAW langsung mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor ya. Abdurrahman bin Auf kemudian dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan seorang ansor ya, seorang sahabat dari kalangan ansor yang bernama Sa'ad ibn Rabi'. Nah, Sa'ad bin Rabi' ini adalah seorang penduduk Madinah yang kaya raya ya. Nah, Sa'ad ini selain memiliki kekayaan yang luar biasa, ternyata Sa'ad bin Rabi' ini seorang yang baik hatinya, luar biasa ya. Ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi' langsung ya, menawarkan setengah kekayaannya itu kepada Abdurrahman bin Auf. Silahkan Abdurrahman bin Auf, terima setengah kekayaan dari saya. Jadi kekayaan Sa'ad bin Rabi' ini dibagi dua, setengah untuk dirinya, setengah lagi akan diberikan kepada kepada Abdurrahman bin Auf. Tetapi Abdurrahman bin Auf menolak dengan sopan dan hanya meminta ditunjukkan di mana pasar. Allah Akbar. Ini mentalnya luar biasa ya Abdurrahman bin Auf. Kalau kita mungkin sudah ayo mana. Oke, nah kita terima langsung ya. Tapi Abdurrahman bin Auf, subhanallah, Allah Akbar, tidak seperti itu ya. Jadi mentalnya memang mental orang kaya. Ketika diberi tawaran ya untuk tinggal menerima saja ya, menerima harta, tetapi Abdurrahman bin Auf tidak mau menerimanya. Justru beliau ingin supaya ditunjukkan di mana pasar. Beliau ingin berusaha sendiri ya, mencari rezeki atau menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian dengan keahliannya Abdurrahman bin Auf ini ya, dalam berdagang, dalam berwirausaha, dalam waktu yang singkat Abdurrahman bin Auf alhamdulillah berhasil meraih kesuksesan besar di dalam dagangnya. Dia berdagang berbagai macam barang ya, seperti rempah-rempah, kemudian pakaian, perhiasan, dan yang luar biasanya setiap keuntungan yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf tidak serta-merta kemudian dinikmati oleh dirinya sendiri, tidak. Tetapi Abdurrahman bin Auf seringkali menyumbangkan ya, keuntungannya, hasil dagangnya itu untuk keperluan umat Islam. Allah ya Rabb. Seperti membiayai peperangan ya, untuk kebutuhan jihad, keperluan jihad, kemudian juga membantu fakir miskin ya, orang-orang yang membutuhkan. Kemudian mengenai kejujuran dan kedermawanan daripada Abdurrahman bin Auf, bahwasanya beliau ini di dalam berdagang beliau sangat menjaga kejujurannya dan juga keintegritasnya. Dia tidak pernah menipu. Beliau tidak pernah menipu atau mengambil keuntungan yang berlebihan. Bahkan ketika bertransaksi, beliau selalu mengutamakan kepentingan orang lain di atas dirinya sendiri. Masya Allah, luar biasa. Jadi beliau ini selalu berusaha bagaimana supaya orang yang bertransaksi dengan beliau itu dia merasa orang lain itu merasa senang gembira dan merasa diuntungkan ketika berjual beli dengan Abdurrahman bin Auf. Nah, ini juga pelajaran penting bagi kita ya, yang barangkali sedang berwirausaha, sedang berdagang, maka kita harus memiliki ketulusan, kejujuran di dalam melayani para pelanggan, dan betul-betul kita jujur dan tulus mengutamakan mereka di atas diri kita sendiri. Artinya kita buat mereka itu bahagia dengan pelayanan kita, dengan barang yang mereka terima dari kita, dan seterusnya. Nah, subhanallah. Jadi kita mengutamakan bagaimana supaya para pelanggan itu mereka yang merasa diuntungkan ya. Bukan kita terlebih dahulu yang pengen meraih untung, tapi bagaimana kita membuat atau memberi kesan mereka, para pelanggan itu merasa diuntungkan ketika bertransaksi atau berjual beli dengan kita. Inilah yang dicontohkan, diteladankan oleh Abdurrahman bin Auf di dalam berwirausaha atau berdagang. Kemudian selanjutnya, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman bin Auf meninggal dunia dengan meninggalkan warisan yang sangat besar. Namun dia juga meninggalkan contoh yang luar biasa tentang bagaimana seorang muslim harus berdagang dengan jujur, adil, dan penuh kedermawanan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak pengusaha muslim hingga saat ini. Nah, adapun kesimpulan ya, beberapa poin atau pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah Abdurrahman bin Auf. Yang pertama adalah kejujuran dalam berdagang. Kejujuran adalah kunci utama dalam meraih kesuksesan yang berkah. Masya Allah. Jadi jujur itu kunci utama supaya kita bisa meraih kesuksesan yang berkah. Bukan sekedar sukses, tapi kesuksesan yang berkah. Dan pondasinya, pangkalnya, dasarnya adalah kejujuran. Nah, setiap kesuksesan yang tidak didasari dengan kejujuran, maka tidak akan ada keberkahan pada kesuksesan tersebut. Maka kita belajar dari dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bagaimana beliau jujur di dalam berdagang, berwirausaha, sehingga mencapai kesuksesan yang benar-benar berkah, sangat berkah, berlimpah ruah. Allahu Akbar. Kemudian poin yang kedua yang bisa kita teladani, kita contoh dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah kedermawanan beliau. Jadi setiap keuntungan yang diperoleh ya, sebaiknya digunakan untuk membantu orang lain dan berbuat kebaikan. Subhanallah. Jadi kalau kita memiliki harta berlebih ya, maka kita gunakan harta tersebut untuk membantu orang lain ya, untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau kita punya harta, maka harus ada niat atau mindset dalam diri kita, kebaikan apa nih yang bisa saya lakukan dengan harta ini ya.
perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan dengan harta ini, atau kita motivasi diri kita, hati siapa yang bisa aku bahagiakan dengan harta ini. Masya Allah. Sehingga dengan begitu kita akan termotivasi mencari di luar sana ya orang-orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita, maka kita berikan ya kelebihan harta kita itu kepada mereka. Jadi selalu kita memotivasi diri kita dan katakan kepada diri kita ketika kita memiliki kelebihan harta, hati siapa yang bisa saya bahagiakan dengan harta ini gitu. Karena setiap kali kita membahagiakan orang lain, maka setiap kali itu pula Allah Subhanahu wa taala akan titipkan kebahagiaan di dalam hati kita. Dan termasuk amalan yang luar biasa, kata Nabi SAW ketika ditanya, ya amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi SAW mengabarkan bahwasanya termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Allahu Akbar. Dan diantaranya adalah dengan berbagi ya dari apa yang kita punya, kelebihan harta atau yang lainnya yang bisa kita berikan kepada orang lain, maka kita berikan. Nah, itu insya Allah bisa membuat bahagia hati orang yang menerimanya, dan itu amalan yang sangat utama dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga adalah ketekunan. Jadi Abdurrahman bin Auf mencontohkan, menteladankan kepada kita bagaimana menjadi orang yang tekun ya, di dalam berdagang dan berwirausaha. Meskipun ya beliau memulai dari nol di tempat yang baru di Madinah, tetapi dengan ketekunan, kerja keras, maka akan ada hasilnya, yang membuahkan hasil yang terbaik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari kisah singkat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.